Ini saya akan perlihatkan para sahabat contoh dari hasil crafting yang saya lakukan pada bibit anggur saya. Kita lihat para sahabat, dari ukuran batang bibit anggur saya di sini sangat kecil dengan menggunakan ukuran enteris yang besar, dan bisa kita lihat pertumbuhan dari enteris saya di sini begitu baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua bagaimana cara kita melakukan crafting pada bibit anggur kita yang memiliki ukuran batang yang sangat kecil, yang dimana nanti untuk kita melakukan crafting itu kita menggunakan enteris yang berukuran besar. Ini saya akan perlihatkan para sahabat contoh enteris yang akan saya gunakan crafting nantinya pada bibit anggur saya. Bisa kita lihat para sahabat untuk perbandingan dari batang bibit anggur saya dengan enteris yang akan saya gunakan ini, dimana dari enteris di sini berukuran 2 kali lipat dari batang bibit anggur yang akan saya lakukan crafting nantinya. Bagi para sahabat yang memiliki batang bibit anggur yang kecil namun ingin melakukan crafting, tapi enteris yang digunakan itu enteris yang besar, tidak usah bingung. Nantinya di sini saya akan perlihatkan caranya. Baik, langsung saja saya memperlihatkan caranya. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini kita siapkan silet, dimana untuk silet yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih. Namun bagi para sahabat yang tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau yang lain. Intinya untuk kita lakukan crafting nantinya kita menggunakan mata pisau yang tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, dimana untuk ikatan di sini saya menggunakan plastik pembungkus selilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin. Saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya gunakan sebagai pengikat crafting nantinya. Sedangkan untuk sungkupan di sini saya menggunakan parafilm, karena untuk sistem sungkupan yang saya lakukan pada enteris nantinya dengan menggunakan sistem sungkupan lilit. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting, dimana nantinya gunting di sini kita menggunakan untuk memotong dari parafilm yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir kita siapkan enteris, dimana untuk enteris yang kita gunakan nantinya di sini kita ambil enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol seperti ini. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan crafting pada batang bibit anggur kita yang memiliki ukuran batang yang kecil dengan menggunakan enteris yang besar agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama kita lakukan penyungkupan pada enteris. Penyungkupan yang kita lakukan nantinya kita sisakan itu sekitar kurang lebih 2 cm, karena nantinya di sini kita akan lakukan pengerisan. Kita lilit seperti ini, usahakan saling menutupi. Dan dimana untuk mata tunas juga di sini kita lakukan penyungkupan, karena untuk parafilm di sini sangat mudah ditembusi oleh mata tunas enteris. Setelah enteris kita sudah lakukan penyungkupan, kemudian langkah berikutnya kita melakukan pemotongan dari batang bibit anggur yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pembelahan. Adapun untuk kedalaman pembelahan yang kita lakukan di sini kurang lebih sekitar 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet. Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah.
Setelah kita melakukan pembelahan dari batang bibit anggur, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris. Adapun untuk pengirisan entris yang akan kita lakukan nantinya di sini sesuai dengan irisan atau pembelahan pada batang bibit yang akan kita lakukan grafting, yaitu sekitar kurang lebih 2 cm juga. Ini saya akan perlihatkan cara kita melakukan pengirisannya. Usahakan untuk pengirisan di sini kita lakukan itu benar-benar halus dan tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Kira-kira kita model huruf V. Kemudian entris kita masukkan. Disinilah saya akan perlihatkan para sahabat teknik yang kita lakukan pada entris untuk kita lakukan penyambungan, yaitu kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir. Ini saya akan perlihatkan lebih jelas lagi cara kita masukkan entris seperti ini. Jadi inilah teknik bagaimana cara kita melakukan grafting apabila kita menggunakan ukuran batang bibit anggur yang kecil dengan menggunakan ukuran entris yang besar. Kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir, karena kita ketahui bersama bahwa untuk kambium itu berada di pinggiran kulit atau batang, bukan di pertengahan batang. Jadi bagi para sahabat yang ingin melakukan grafting itu jangan kita masukkan entris itu pada posisi pertengahan, karena nantinya untuk nitris itu tidak akan bisa tersalur dengan baik, sehingga bisa menyebabkan dari hasil grafting kita mengalami kegagalan. Setelah entris kita sudah masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita ambil tali yang sudah kita siapkan untuk kita lakukan pengikatan. Adapun untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dimana untuk pengikatan di sini kita lakukan itu jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah contoh dari hasil grafting yang saya lakukan pada bibit anggur saya yang memiliki ukuran batang yang kecil dengan menggunakan ukuran entris yang besar. Dan untuk perawatan selanjutnya nantinya dari hasil grafting kita nantinya di sini tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya. Usahakan untuk kondisi media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan nantinya untuk hasil grafting kita bisa mengalami kegagalan atau nantinya bisa mengakibatkan kematian pada bibit anggur yang sudah kita lakukan grafting. Dan untuk hasil grafting kita juga di sini kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting yang saya lakukan pada bibit anggur saya yang memiliki batang ukuran bibit yang kecil dengan menggunakan entris yang besar. Ini saya akan perlihatkan para sahabat contoh dari hasil grafting yang saya lakukan pada bibit anggur saya yang bisa kita lihat para sahabat dari ukuran batang bibit anggur saya di sini sangat kecil dengan menggunakan ukuran entris yang besar, dan bisa kita lihat pertumbuhan dari entris saya di sini begitu baik. Jadi rata-rata dari bibit anggur saya di sini saya lakukan grafting itu menggunakan ukuran entris yang lebih besar. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, itulah tadi contoh dari hasil grafting yang telah berhasil saya lakukan. Kemudian dari hasil grafting saya nantinya di sini saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya.
Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.